yakni tafsir Al-Quran. Nah, cukup panjang wasiatnya, namun diawali dengan ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah di hadapanmu. Idza salta fas'alillah. Bila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan bila engkau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalau umat seluruhnya telah bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu, mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Ta'ala catat untukmu. Wa ini jitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Dan bila mereka bersepakat untuk menimpakan madarat kepadamu dengan suatu, mereka tidak bisa menimpakan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena penulisan takdir dan telah kering lembar-lembar tempat ditulisnya takdir. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan haditsun hasan sahih. Dalam riwayat lain ada tambahan, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan jumpai Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, sejahtera, Allah akan mengenalimu engkau dalam kau menderita. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Katailah bahwa satu yang tidak mengenaimu, meleset darimu, tidak akan mungkin menimpa kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang memang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Wa alam anna nasra ma sabri. Katailah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi. Dan bahwa kebahagiaan itu bersama adanya penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwa kesulitan bersamanya akan ada kemudahan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasiatnya cukup panjang. Di saat itu sahabat Abdullah bin Abbas faham betul untaian hikmah dari Nabi SAW dicerna dengan baik oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Namun seiring perjalanan waktu semakin jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW, kemampuan daya cerna manusia berkurang. Makanya kemudian ini perlu banyak dijabarkan. Dari awal Nabi SAW menyebutkan ihfazillah, jagalah Allah. Mungkin orang sekarang bertanya-tanya, apa perlu Allah dijaga? Bukankah Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, ya. Allah Maha Besar. Di sini yang dimaksud dengan ihfazillah bukan menjaga zat Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ulama, menjaga Allah adalah dengan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, menjaga larangan-larangan Allah taala untuk dijauhi, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala agar jangan dilanggar. Dan untuk bisa menjaga itu berarti harus dipelajari mana perintah Allah, mana larangannya, dan apa batasan-batasannya.
Maka perintah menjaga Allah Subhanahu wa taala itu perintah untuk mempelajari agama ini dan untuk mengamalkan hasil dari pembelajarannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis perbuatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala banyak menyebutkan intan surullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Maksudnya menolong Allah bukan berarti Allah lemah perlu ditolong, bukan. Ini dalam bahasa Arab, dalam ini ada sesuatu yang mahdzuf. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah dengan mempelajarinya dan kemudian juga dengan mengamalkannya, dengan membelanya agar agama Allah tersebar sampai kepada kaum muslimin di seluruh pelosok dunia ini. Maka balasannya yansurkum, Allah akan menolong kalian. Al-jaza min jinsil amal, ya. Sebagian orang di negeri kita mengungkapkan dengan ada hukum karma katanya. Ya. Dalam Islam bukan masalah karma. Ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila Allah berkehendak, Allah akan membalasnya. Namun tentunya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kebaikan tentu akan dibalas dengan kebaikan, dan kejelekan di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah memaafkannya. Tidak semua kejelekan kemudian dibalas. Bisa jadi karena sebab kebaikan yang ada pada seorang, kejelekan yang pernah dilakukan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara yang paling pokok untuk dijaga ajaran Allah Subhanahu wa taala setelah orang bertauhid, setelah orang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, yang paling pokok, ya, menempatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penjagaan yang paling utama. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, kemudian juga menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul yang sesuai pilihan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain agar memahamkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ihfazillah, jagalah Allah, jagalah hak Allah yang pertama kali. Ibadah ila Allah, selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sering disebutkan oleh para ulama bahwa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Perintah yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Maka itulah yang paling utama untuk dijaga. Ya. Sebagaimana kesyirikan dijaga jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Lantas kemudian termasuk seagung-agung yang wajib dijaga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan salat. Perintah setelah bertauhid yang paling agung adalah salat. Orang yang meninggalkannya dengan sengaja jatuh dalam kekufuran. Maka menjaga salat
adalah menjaga agama. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati wa salatil wusta. Jagalah terhadap salat-salat secara umum dan lebih khusus salat asar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menjaga salat. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Orang mukmin yang beruntung adalah yang mereka menjaga terhadap salat mereka. Menjaga bagaimananya? Ya. Pertama kali menjaga pelaksanaannya. Bagi laki-laki pada waktunya dengan berjamaah. Bagi perempuan di awal waktunya di rumahnya. Kemudian menjaga dalam pelaksanaannya dengan memahami rukunnya, wajibnya, dan sunnahnya hingga dia bisa melaksanakannya dengan baik. Karena seorang kalau tidak bisa memahami apa yang mesti dijalani dalam sholat, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, bisa jadi sholatnya batal tanpa disadari. Di antara yang sering terlantar dalam sholat itu termasuk rukun adalah tumakninah, ya. Tenang dalam sholat. Setelah selesai dari satu gerakan, dari satu bacaan, tidak tergesa-gesa langsung berpindah, diam dulu sejenak. Setelah baca suratan pendek misalnya di rakaat pertama dan kedua, diam beberapa saat, tenang namanya, ya. Tak kala ruku setelah membaca subhana rabbiyal azim misalnya, atau doa yang lain selesai, diam sejenak. Itulah tumakninah. Dan begitu seterusnya. Menjaga sholat bukan sekadar menjaga pelaksanaannya saja, tapi penegakan bagaimana rukun, wajib dan sunnahnya berjalan dengan baik. Ditambah lagi kemudian khusyuk, merenungi, menghayati bacaan terutama yang merupakan rukunnya, ya, yang terutama rukunnya, ya. Rukun yang mesti diperhatikan yang berupa bacaan dalam sholat, ya. Setelah ucapan Allahu Akbar, ini rukun. Kemudian bacaan Al-Fatihah. Sebagian orang hafal di luar kepala, itulah orang Islam. Al-Fatihah itu mesti hafal di luar kepala, tapi tak kala ditanya apa maknanya, ini banyak yang gak paham, ya. Kenapa dijadikan rukun? Tentu bukan sekadar random atau acak dipilih satu surat yang dijadikan rukun, bukan. Karena Al-Quran memiliki induk yang namanya Al-Fatihah, yang seluruh makna Al-Quran 30 juz terwakili dalam surah Al-Fatihah. Di dalamnya ada pernyataan diri tiap muslim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka dengan seperti ini seorang yang sholat mestinya sama sekali tidak melakukan kesyirikan, karena telah menyatakan diri, ikrar, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka kalau ada orang yang sholat kok melakukan kesyirikan, pastikan dia tidak faham sholatnya. Atau kemungkinan kedua dia munafik, ya, paham namun tidak peduli, itulah orang munafik. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga menjaga rukun-rukun yang lain. Ini baru sholat, kemudian amalan yang lain begitu banyak yang harus kita jaga. Kalau seorang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin
untuk menunaikannya, yang wajib ataupun yang sunnah. Kalau disebutkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalamnya yang wajib dan yang sunnah. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis qudsi firman Allah Ta'ala, hadis yang sangat masyhur, man ada li waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi terhadap waliku, sungguh aku umumkan perang pada dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ini perkara yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang pertama adalah yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-menerus berupaya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, bila aku mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Maksudnya Allah mengontrol, Allah mengendalikan, Allah menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang ia melihat dengannya. Sama maknanya, Allah menjaga, melindungi dan mengendalikan pandangannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku tangannya yang ia menyentuh meraba dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang ia melangkah dengannya. Allah mengontrol, menjaga, mengendalikan tangannya dan kakinya. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, bila ia minta kepadaku aku berikan padanya. Wala in ista'adani la u'idzannahu, dan bila ia minta perlindungan kepadaku aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan yang sunnah. Langsung disebutkan, ya, siapa yang menjalankan perintah Allah yang wajib, perintah Allah Ta'ala yang sunnah hingga Allah mencintainya, maka dibalas dengan Allah menjaga yang ada pada dia, anggota tubuhnya yang tadinya mungkin ada hasrat untuk berbuat dosa dengan matanya, ingin berbuat dosa dengan mulutnya, mau berbuat dosa dengan tangannya, dengan kakinya, Allah lindungi, Allah jaga. Siapa yang seperti ini? Orang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah. Tentu termasuk dalam halnya adalah orang yang menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kalau nyebut yang dilarang, larangan yang tegas itu haram, larangan biasa namanya makruh, ya. Maka orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang haram ataupun yang makruh, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia terbimbing, terarah, yang kadang tanpa kita sadari hilang hasratnya untuk berbuat maksiat, ternyata efek dari ketaatan seorang. Makanya kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hadis ini, ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Penjagaan Allah Ta'ala ada dua macam. Yang pertama, hifdhuhu lahu fi masalihi dunya, penjagaan Allah Ta'ala kepada seorang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemaslahatan dunianya, seperti dijaga badannya, dijaga anak istrinya, keluarganya, hartanya, dan seterusnya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat menjaga orang-orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, ini adalah para malaikat yang menjaga orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk jaga karena mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan, inna ma kulli rajulin malakaini yahfadhanahu, bahwa tiap orang ada dua malaikat yang menjaganya. Sedangkan Mujahid menjelaskan, seorang tabi'in ahli tafsir dari murid Ibnu Abbas menjelaskan, ma min abdin illa lahu malakun yahfadhuhu, setiap hamba memiliki malaikat yang menjaganya di saat tidurnya, di saat terjaganya dari jin, dari manusia, dan dari makhluk lain yang hendak mengganggu dan menyakitinya. Dan di antara doa Nabi SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi SAW di waktu pagi atau sore, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan, keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah aibku. Aib secara umum, ya. Aib yang berupa fisik kita ataupun aib yang berupa perilaku dosa kita. Wa amin ra'ati, dan berikanlah rasa aman pada rasa takutku. Wahfidni min baini yadayya wa min khalfi, jagalah aku dari arah depan dan dari arah belakang. Wa an yamini wa an shimali, dari kananku dan kiriku. Wa min fawqi, dan dari arah atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ukhtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu untuk terpedaya dari arah bawahku. Nah, manusia lemah, diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah hatinya, lemah segalanya. Gak ada daya, gak ada kekuatan pada manusia kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang tidak dijaga oleh Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka rusaklah urusan dunia dan akhiratnya. Maka untuk mendapatkan penjagaan Allah Ta'ala, jagalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa man hafizallaha fi sabahu wa quwwati, barang siapa yang menjaga ajaran Allah di masa muda, di masa kuatnya, Allah akan jaga di masa tua dan lemah fisiknya. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepada dia kenikmatan. Di saat orang-orang itu pendengarannya melemah, dia masih normal. Di saat pandangan orang-orang melemah, dia masih normal. Di saat orang pada melemah fisiknya, Allah berikan kenormalan, bahkan kekuatan padanya. Sebagaimana terbukti kita lihat para ulama, tidak ada yang pikun. Ya, sampai umur 90 tahun, 93 tahun, 95 tahun, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kana badul ulama qad jawazal mi'ah sanah wa huwa mumatta'un biquwwati wa aqlih.
Ada sebagian ulama umur sampai 100 tahun. Namun masih sangat fit fisiknya dan akalnya. Suatu kali dia melompat. Karena mau naik kapal atau naik kendaraan atau yang lainnya. Ini sudah umur 100 tahun lebih masih bisa lompat. Maka orang-orang pun mentertawakannya, orang tua kok masih lincah sekali. Orang alim ini mengatakan hadi jawarih hafidnaha anil ma'asi fi sighar fahafidhaha Allahu alaina fil kibar. Anggota tubuh saya ini saya jaga dari kemaksiatan di masa muda, lalu Allah Ta'ala jaga di saat kami sudah tua. Ya. Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu datang dari jenis perbuatannya. Kebalikannya itu kata beliau, sebagian salaf pernah melihat ada syekhon yas'alan nas, orang tua dah sepuh minta-minta kepada orang lain jadi pengemis. Maka dikatakan inna hadza dhayya Allah fi sigharih fa dhayyahu Allah fi kabarih. Orang ini dulu menyia-nyiakan ajaran Allah di masa mudanya. Sombong di masa mudanya, enggak mau menerima kebenaran. Ya, maka Allah sia-siakan dia di masa tuanya. Jadi orang yang terlantar. Hidupnya dengan minta-minta kepada orang lain. Kemudian dibawakan oleh beliau tentang kisah bagaimana dulu Nabi Musa takala berguru kepada Nabi Khidir. Ada yang nyebut Nabi Khidir, ada yang nyebut Nabi Khidir, ya penamaan. Ya. Dalam perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir menjumpai ada suatu bangunan yang hendak roboh. Oleh Nabi Khidir diperbaiki rumah tersebut. Nabi Musa bertanya, kenapa mesti diperbaiki? Ternyata ada hikmah di balik itu. Diterangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 82, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana takhtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Dinding rumah itu milik dua anak yatim yang berada di kota ini. Dan di bawah rumah itu ada harta simpanan milik kedua anak yatim tersebut. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Nabi Khidir hingga memperbaiki rumah milik dua anak yatim tersebut. Sebabnya apa? Wa kana abuhuma sholihah. Dulu bapak kedua anak yatim tersebut adalah orang soleh. Fa arada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Rabbmu ingin mengantarkan dua anak yatim tersebut sampai umur dewasa hingga mengeluarkan hartanya sebagai rahmat dari Rabbmu. Hingga dua anak yatim tersebut dapat mengambil harta dari rumah yang telah diperbaiki oleh Nabi Khidir tersebut. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat berharga di sini, orang tua yang soleh menjadi sebab terjaga anak keturunannya. Ya. Setiap kita ingin anak kita jadi anak-anak yang baik, soleh sebagaimana harapan kita, soleh solihah. Namun kemampuan kita terbatas, ya. Pengawasan kita lemah, apalagi di zaman sekarang. Faktor kerusakan dahsyat sekali. Kalau dulu kita ngawasi anak siapa yang bermain dengannya kelihatan, bermainnya dengan siapa kita tahu. Kalau sekarang masuk dunia maya, kita bisa ngontrol sepenuhnya. Ya. Apalagi tak kala anak sudah berumur kuliah harus keluar dari rumah. Siapa yang ngawasi? Bagaimana di kos-kosannya? Bagaimana di tempat jauh di rantau? Yang bisa menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga anak keturunan kita kalau kita menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dulu ada seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan kepada anaknya, di zaman yang faktor kerusakan itu dibanding zaman sekarang jauh sekali perbandingannya. Faktor rusaknya ya ada, namun sangat minim dibandingkan zaman sekarang. Tapi beliau mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajrik raja'an an ahfadha fika. Aku akan menambah salatku. Ini seorang ulama besar, Sa'id bin Musayyib, akan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat sunnahnya. Kalau salat wajib tentunya sudah terbatas, salat sunnahnya, demi kebaikan engkau, dengan harapan Allah Ta'ala menjaga engkau dengan kesolehan orang tuanya. Kemudian beliau membacakan ayat 82 surah Al-Kahfi ini, wa kana abuhuma sholihan. Kesolehan orang tua kembalinya pada dirinya sendiri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Termasuk diri kita adalah kepentingan kita, yaitu anak-anak kita. Kalau kita jadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalasnya. Bukan hanya yang kaitan dengan pribadi kita, namun kebanggaan kita. Tak kala kita bangga dengan anak kita yang soleh, maka Allah Ta'ala akan menjaganya dengan sebab kesolehan orang tuanya. Sebagai bahan evaluasi tentunya bagi diri kita, sebagai bahan introspeksi bagi diri kita, kalau anak kita tidak baik, berarti bisa jadi rusaknya dari kita. Bisa jadi karena kita yang tidak menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan baik, bahkan melanggar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikategorikan sebagai Khulafaur Rasyidun juga, pernah mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidaklah seorang mukmin meninggal dunia melainkan Allah Ta'ala jaga pada keturunannya dan keturunannya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar kesolehan seseorang, sesuai dengan kadar kesolehan seseorang. Maka barang siapa yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dia menjalankan perintahnya, akan Allah Ta'ala jaga urusannya. Ada satu kisah yang sangat penting bagi kita untuk jadi renungan kita semuanya. Dan kisah semacam ini sebenarnya banyak. Namun yang sangat luar biasa, kisah dari salah satu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, istri keduanya, yang awalnya bersama istri pertama Sarah sama-sama tinggal di Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah bersama istri yang kedua, Hajar, bersama anaknya masih kecil Ismail, masih nyusu, agar Nabi Ibrahim membawa pindah Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil dari Syam, Palestina, ke suatu daerah di Hijaz, belum ada namanya saat itu, yang sekarang menjadi kota Mekah. Tak kala sudah sampai di suatu tempat yang waktu itu belum ada penduduk, belum ada pemukiman, pepohonan pun sangat jarang, hanya beberapa batang pohon kurma, tandus daerahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tempat tersebut, meninggalkan istri tercinta dan anak tercinta, dua makhluk yang lemah, perempuan tabiatnya lemah, bayi laki-laki lemah, ditinggalkan di tempat yang gak ada penduduk.
fasilitas hidup sangat minim. Hanya ditinggali 2 kantong. Kantong satu berisi air, satu kantong berisi kurma untuk bertahan hidup. Nabi Ibrahim, istilah kita, melengos begitu aja, pergi meninggalkan Hajar tanpa pamit, tanpa cerita. Istri yang dibegitukan protes, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Kenapa kau tinggalkan kami di tempat seperti ini? Gak ada manusia, gak ada pohon, gak ada penduduk." Nabi Ibrahim gak jawab, gak mampu jawab. Sampai pertanyaan diulang lagi 2-3 kali, sikapnya sama, gak mau jawab. Baru kemudian pertanyaannya diganti oleh Hajar. "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah perintahkan engkau untuk hal ini? Nabi Ibrahim hanya manggut-manggut saja. "Naam, ya, itu perintah Allah." Hajar tak kala tahu itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tenang sudah. Dan mengatakan, "Idzan lan yudayyi'ana." Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah akan menjaga kami. Keimanan yang luar biasa dari seorang wanita yang lemah bersama bayi yang lemah di tempat yang fasilitas hidup sangat minim. Kemungkinan bertahan hidup hanya beberapa hari. Kurma sekantong, air putih sekantong. Tapi bukan itu yang menjadikan kuat Hajar. Yang menjadikan kuat ini perintah Allah. Siapa yang jalani perintah Allah tidak akan terlantar. Dan terbukti keimanan, keikhlasan, keteguhan, dan kesabaran Hajar menjadikan keberkahan pada kota Mekah sekarang ini. Itu tipe istri yang sangat taat kepada suami, tak kala tahu perintah suami itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya menjadi cerminan kita semuanya. Kadang kita lebih percaya perintah manusia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ngajukan proyek, kemudian sudah dapat surat perintah kerja, tenang sekali, bahagia sekali. Ya. Sebagaimana orang sudah mendapatkan SK untuk jadi pegawai negeri atau honorer atau apa, ya, itu tenang sekali. Terjamin nanti kerjaannya nggak akan sia-sia, yakin akan dibayar. Itu percaya kepada perintah manusia, dan itu lebih banyak mengisi pikiran manusia daripada tak kala dia mendapat perintah dari Allah untuk mengerjakan masih ragu apakah Allah akan menjaminnya. Padahal dia sering mengucapkan Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka disinilah harusnya menjadi keyakinan kita. Tak kala kita yakin ini perintah Allah, kita jaga, kita tunaikan, Allah tidak akan pernah menelantarkan siapa yang menjalankan perintahnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak kisah dalam hal ini juga selain kisah para nabi, para rasul, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ini kisahnya sangat masyhur, mukjizat beliau jalankan perintah Allah Ta'ala, negakkan tauhid, mendakwahkan tauhid, yakin tak kala dibakar pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbakar. Nabi Musa alaihissalam tak kala menyelamatkan kaumnya yang bertauhid dari kejaran orang yang sangat angkuh yang ngaku sebagai Tuhan, Fir'aun laknatullah alaih. Ya, dia sangat yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lindungi, Allah selamatkan. Dengan sebab yang di luar nalar, lautan kemudian berubah menjadi jalanan. Ya. Banyak kisah dalam hal ini sebetulnya, ya. Namun waktu mepet. Ada dikisahkan oleh Al-Imam At-Tabrani bahwa disebutkan salah satu mantan budaknya Rasulullah SAW satu kali mengarungi lautan, kapalnya pecah. Ia pun menyelamatkan diri dengan memegang salah satu papan dari kapal yang pecah tersebut. Lalu dia dilemparkan oleh ombak yang menerjangnya sampai masuk ke semak belukar. Ternyata di situ ada singa. Ya.
Singanya mendekat, seolah mau menerkam kepada mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mantan budak ini pun mengatakan kepada singanya, "Ya Abul Harith, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya ini dulu budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singa itu pun menganggukkan kepalanya. Malah justru akhirnya mendorong sahabat Nabi SAW ini yang dulu budaknya, mendorongnya sampai ke jalan, sampai keluar dari semak belukar, diselamatkan oleh Zakar. Singa yang tadinya dia khawatir kalau itu akan mencelakainya. Orang yang menjaga ajaran Allah Subhanahu wa taala bahkan dijaga dari terkaman hewan buas. Ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dengan hadis hasan, hadis yang sahih, bahkan dengan syarat Imam Muslim dan diakui oleh Imam Adz-Dzahabi. Kemudian juga dikisahkan seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Dia suatu kali tidur di kebun. Ternyata ada seorang yang melihatnya. Di sampingnya ada seekor ular yang sedang mengibas-ibaskan satu bunga di atasnya agar dia tidak terganggu oleh lalat. Bayangkan, ya. Orangnya itu pun sangat kagum melihatnya. Ular bukannya menyakiti, mencederai, tidak, malah justru melindungi dari hewan-hewan yang hendak mengganggu tidurnya seorang alim bernama Ibrahim bin Adham. Sebagian salaf dulu pernah mengatakan, inni la asillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabati. Kalau ketaatan mendatangkan penjagaan, maka kemaksiatan, di sebagian salaf mengatakan, aku tahu kalau aku bermaksiat kepada Allah Ta'ala, aku mengetahui gejalanya. Itu akan nampak perubahan pada perilaku pembantuku dan perilaku hewan-hewanku. Ya. Ini mestinya menjadi koreksi bagi diri kita juga. Kalau kita melihat ada yang tidak nyaman pada keluarga kita, pada istri kita, pada pasangan hidup kita, atau pada anak-anak kita, dan sesuatu yang tidak baik, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita, perbaiki kualitas hidup kita. Kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Jangan ada kezaliman kepada Allah, juga kezaliman kepada manusia. Kemaksiatan kita menjadi sebab datangnya musibah pada kita. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah turun suatu bencana melainkan dengan sebab dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertobat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, penjelasan mengenai ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita untuk selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Naktafi bihadzal qadar wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.